Menurut Bapak bagaimana memahami definisi arsip dalam konteks organisasi modern? Untuk arsip sebagai penyimpanan dokumen di unit pergudangan. Selanjutnya, apakah semua jenis media penyimpanan yang berupa fisik atau digital itu sudah dilakukan dengan benar di bidang MBO dan pergudangan itu, Pak? Iya, sudah dilakukan dengan baik untuk pengarsipan. Oke, baik Bapak. Selanjutnya, arsip apa saja yang dikategorikan sebagai arsip dinamis dan statis di MBO dan pergudangan? Sebelumnya Bapak tahu arsip dinamis dan arsip statis? Belum. Arsip dinamis itu adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam proses penciptaan arsip untuk jangka waktu tertentu. Kalau arsip statis itu yang dihasilkan karena memiliki nilai sejarah dan telah melewati masa referensi dan dinyatakan sebagai arsip yang harus dipertahankan secara permanen. Nih, jadi menurut Bapak arsip apa saja yang dikategorikan sebagai arsip dinamis dan arsip statis di MBU dan pergudangan? Kebanyakan sih arsip dinamis di MBU pergudangan. Contohnya itu apa, Pak? Contohnya arsip pemuatan pupuk itu kan ada GISTO, itu wajib diarsipkan. Terus selain untuk pemuatan pupuk ada lagi, Pak? Ada untuk tagihan itu juga perlu diarsipkan, tagihan vendor-vendor. Stok opnam itu diarsipkan setiap bulan juga. Kalau kayak order kerja gitu, Pak, juga? Ya, order kerja, berita acara, semua. Order kerja itu masuknya ke tagihan vendor. Oh, ke tagihan order kerja. Berarti di MBU dan pergudangan kebanyakan melakukan arsip dinamis. Ya, lebih banyak ke dinamis. Selanjutnya Bapak, bagaimana kriteria pengklarifikasian arsip menjadi aktif, inaktif, vital, dan terjaga di MBU dan pergudangan? Sebenarnya saya jelaskan dulu, yang dimaksud arsip aktif itu adalah arsip yang penggunaannya itu tinggi. Terus kalau inaktif itu penggunanya yang menurun, kalau vital itu tidak dapat diperbarui dan digantikan apabila rusak. Terus yang terakhir ada arsip terjaga, itu arsip yang berkaitan langsung dengan negara. Jadi kalau di MBU dan pergudangan itu bagaimana cara mengklarifikasikan kriteria arsip menjadi aktif, inaktif, vital, dan terjaga? Itu ada sistemnya sendiri atau bagaimana, Bapak? Enggak sih, kami mengarsipkan tergantung jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan, berarti pengarsipannya tergantung jenis pekerjaannya? Iya, jenis pekerjaan dan wilayah, kayak wilayah Gresik, Lampung, Padang itu sendiri-sendiri pengarsipan. Berarti tergantung jenis pekerjaan dan wilayah, dan itu kayak aktif, inaktif itu sudah dilakukan itu per bagian-bagian itu, Pak? Iya, sudah. Selanjutnya, apakah PT PCS itu memiliki prosedur formal untuk menetapkan jenis arsip? Iya, ada sih. Ada berarti, Pak, memiliki prosedur sendiri ya, yang menetapkan jenis unit sih, dari unit sih. Kalau dari PT PCS enggak tahu, dari unit pasti ada. Berarti di MBU ada. Bagaimana proses pengelolaan arsip dari penciptaan hingga pemusnahan di perusahaan ini? Maksudnya kayak pengelolaan arsip dari penciptaannya hingga pemusnahannya itu di MBU dan pergudangan itu sudah dilakukan dengan baik dan benar atau belum, Pak? Sudah. Sampai pemusnahan itu? Kalau pemusnahan itu jarang. Saat ini sih file-file yang lama-lama itu tetap terjaga, nggak ada pemusnahan, tetap disimpan. Kalau suatu saat dibutuhkan ya disimpan ada tempatnya, Pak? Ada penyimpanan arsip, ada di kantor PCS ada.
Oh, di kantor Ya, kerja tapi sendiri yang ada. mengelola kan unit masing-masing. Oke. Kita disediakan ruangan arsip, dikasih kuncinya per unit, ada ruangannya sendiri, dan yang mengelola masing-masing unit. Berarti setiap unit di BCS itu sudah dikasih ruangan arsip sendiri. Iya, ada ruangan arsipnya, dan nanti yang mengelola ya unit, ya apa? Yang dikasih. Untuk penempatan itu Oke. loh. Untuk Arsipnya. pengelompokannya. Itu unit semua. Tapi belum sampai hingga pemusnahan Pak ya? Masih Belum pernah. sampai penyimpanan. Penyimpanan. Selanjutnya, bagaimana sistem pengarsipan digital berperan dalam pengelolaan arsip saat ini Pak? Menurut Bapak, sistem pengarsipan secara digital itu bagaimana perannya dalam pengelolaan arsip? Ya lebih ke fleksibel sih kalau yang digital. Fleksibel. Itu ada ini enggak Pak? Ada kesulitan sendiri enggak kalau misal melakukan arsip digital gitu? Iya ada, kayak misalnya servernya lagi down itu kan kita nggak bisa akses. Kelemahannya di situ. Berarti itu kelemahannya. Iya. Sehingga nanti pekerjaannya belum diarsip itu banyak numpuk gitu Pak. Yang belum diarsip, belum Iya. dimasukkan. Tergantung itu kadang itu servernya. Kalau ketika servernya ada. Selanjutnya, menurut Bapak apakah sistem pengarsipan yang saat ini digunakan itu sudah memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi? Sudah efektivitas? Iya, sudah sih. Menurut Bapak sudah? Iya. Kalau apa saja kendala yang dihadapi dalam sistem pengelolaan arsip saat ini? Baik Kendalanya? fisik maupun digitalnya. Kendalanya itu kalau digital ya server itu kadang down. Kalau untuk Fisik. yang fisik sih kadang ya salah taruh tempatnya, nggak sesuai kamarnya. Misalnya tagihan ditaruh di tempat apa stok opnam atau sebaliknya. Berarti salah penempatan gitu Pak ya? Kalau fisik. Kalau yang fisik nih. Terus bagaimana evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas sistem pengarsipan di bidang MBU dan pergudangan Pak? Evaluasi yang dilakukan untuk menilai bahwasanya arsip yang dilakukan MBU itu sudah benar atau belum gitu. Untuk mengevaluasinya itu bagaimana? Evaluasinya apakah dicek setiap bulan atau ada pengecekan setiap akhir tahun atau apa gitu Pak mengenai berkas-berkas yang sudah diarsip itu? ya setiap akhir pekerjaan sih lebihnya. Setiap akhir pekerjaan berarti ada pengecekan untuk Harus penyimpanan dicek arsip. ulang di Google Drive atau di penyimpanan Fisiknya. Setiap selesai pekerjaan Pak ya? Kan setiap pekerjaan kita wajib mengupload itu filenya sebagai file kita. Menurut Bapak bagaimana memahami konsep siklus hidup arsip yang meliputi pembuatan, pemeliharaan, penggunaan arsip, penilaian arsip, dan pemusnahan arsip? Di MBU itu sudah melakukan 5 tahap itu dengan benar apa belum Pak? Pembuatan, pemeliharaan, penggunaan, penilaian, dan pemusnahan. Dari 5 itu tadi, menurut Bapak MBU itu sudah melakukan sampai mana? Ya sudah semua. Sing pemusnahannya Belum. pernah lihat aku. Berarti meliputi pembuatan, pemeliharaan, penggunaan sama penilaian. Terus apa saja jenis arsip yang umumnya dihasilkan oleh unit MBU Pak? Arsipnya. Nggih, yang dihasilkan gitu. Perjanjian kontrak. Nggih. Terus tagihan. Terus ini Barambo, GI, STO. Barambo itu apa Pak? Ketika pemuatan itu kan ada nomor STO-nya, nomor posto yang ditandatangani transportir itu sama PT BCS. Kedua pihak itu diarsipkan. Terus apa ya? Kontrak-kontrak juga
semua kontrak. yang berhubungan sama pekerja di MBU dan pergudangan, Pak. Apakah ada standar atau pedoman tertentu dalam proses penciptaan arsip, Pak? Dalam pembuatan arsip itu ada standar atau pedoman tertentu gitu dalam pembuatan. Diklasifikasikan sih berdasarkan wilayah dan jenis pekerjaan. Diklasifikasikan berdasarkan wilayah dan jenis pekerjaan. Berarti nggak ada standar atau pedoman tertentu gitu, Pak ya? Nggak ada. Baik, selanjutnya, apa strategi yang digunakan untuk menyimpan dan melindungi arsip dari kerusakan fisik maupun digital, Pak? Yang dilakukan, Pak, ada strategi tertentu untuk penyimpanan dan pelindungan arsip? Biasanya di double sih, kayak yang digital misalnya kita kan di Google Drive itu punya cadangan juga di flash disk juga ada untuk mengantisipasi Itu yang digital, Pak. Untuk yang ini fisiknya ya nggak ada sih, cuma ditaruh di tempat arsip gitu aja. Di lemari. Terus siapa saja yang memiliki wewenang untuk menggunakan arsip, Pak? Ini yang di mana? Di lapangan atau di? Dua-duanya nggak, Pak? Kalau di MBU sendiri? Ya intinya ya tenaga administrasi. Adminnya semua itu, Pak, berarti? Ya. Kalau di lapangannya, di pergudangannya? Administrasi sama kepala gudang. Dua bagian itu, administrasi sama kepala gudang. Terus kriteria apa saja yang digunakan dalam menilai nilai guna arsip? Kayak tadi loh, Pak, aktif, inaktif, gunanya itu. Apa mau? Kriteria apa saja yang digunakan dalam menilai nilai guna arsip? Arsip aktif yang digunakan pada saat ini, kayak gitu-gitu loh, Pak. Dinamis. Next saja, Pak ya. Menurut Bapak apa saja prosedur resmi yang harus dilalui sebelum suatu arsip dimusnahkan? Itu kalau ada, Pak. Tapi ini nggak ada, Pak ya. Berarti di MBU dan pergudangan itu belum ada sistem pemusnahan untuk arsip. Ya, setahu saya sih, kalau yang lain kata. Pernah lihat. Bapak. Selanjutnya, menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam menerapkan siklus hidup arsip secara menyeluruh? Kayak tadi 5 tahap itu tadi. Tantangannya apa? Dalam pembuatan, pemeliharaan, penggunaan arsip, penilaian arsip, dan pemusnahan arsip. Tantangan. Mungkin dalam kayak penyimpanannya atau penilaiannya atau penggunaannya itu, Mas, pemeliharaan dalam penyimpanannya itu ada kendala di tempat arsipnya dalam bentuk fisik atau digital, itu ada kayak tantangan terbesar tersendiri gitu loh, Pak, dalam melakukan pengarsipan itu. Ada nggak ketika Bapak melakukan pengarsipan itu, ada nggak kesulitan yang menurut Bapak itu ada ketika Bapak melakukan pengarsipan? Nggak ada sih. Nggak ada, Pak? Nggak ada. Dalam 5 tahap tadi kayak pembuatan berarti nggak ada? Nggak ada. Di pemeliharaan? Tantangannya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau di penggunaan arsipnya nggak ada juga? Tantangan dalam penggunaan arsip, tantangan dalam pemeliharaan arsip. Mungkin di tantangan pemusnahan atau penilaian arsip, Bapak, yang agak kesulitan di MBU dan pergudangan. Tantangannya selama ini ya belum ada sih. Berarti selama ini Bapak belum merasakan tantangan yang ada ketika melakukan pengarsipan? Belum ada. Oke, sudah.
Sudah Bapak, terima kasih.